Welcome to the Open-Minded Guys Podcast. Oke, welcome back to the OMG Open-Minded Guys. Saya Baru kira mulai Purple Guys ini sudah ketawa. ungu banget, Pak. Makanya ungu aja ini. Oke, bersama saya Koyau. Bodan di sini. Mr. Bob. Saya Tom. Tom. Kras. Hah? Wait a minute. Who are you? Tom Kras. Tomcat. Tom Kras. Serangga yang suka gigit itu. Anda Dulunya Tom Cruise. Tom Kras Karena ini ya. sering ya yang Tom ketabrak Cruise. jadi kayak gini Tom Kras. Saya speechless ya. Kadang-kadang kita berpikir apa lagi nih anak satu. Oke, Mr. Tom ya. Ya. Oke, Khusus ya. yang kali ini kita panggil Mr. Tom ya. Ya udahlah Mr. Tom ya, boleh lah ya. Oke. Ya kali ini kita mau bahas ya, The OMG mau bahas tentang yang namanya stress management ya, atau namanya melepaskan stres kita ini seperti apa sih ala host ya, ala kami the host ya, The OMG host ya. Jadi kalau kita tahu kan mungkin banyak yang sering dengar di luar sana juga banyak yang sering mengatakan bahwa laki-laki itu sulit untuk mengungkapkan perasaan, betul nggak? Saya jarang stres loh. Stop it. Get some help. Saya sering bikin orang stres soalnya. Pak, yang ditanya jarang mengungkapkan perasaan. Pak. Nah itu masalahnya. Anda bikin saya stres jadinya kan sekarang. Saya tanya A, Anda jawab B. Stres saya jadinya. Ya makanya Lucu ini. saya jarang stres. Iya bener, dia jarang stres, Iya, dia bikin iya. orang stres. Iya, dia jarang Lu bikin stres dia juga. cepet botak loh, Mr. Tom. Ya, Kacau nih orang. kita bilang laki-laki sulit untuk mengungkapkan perasaan, betul nggak? Ya. Ya. Ya, misalkan kayak mungkin yang sudah berkeluarga gitu, ya kita masih punya istri gitu kan, untuk kita curhat gitu kan. Kasihan kalau Mr. Bob yang masih belum 24 jam bersama, belum 24 jam bersama ya, kita bilang belum 24 jam bersama. Ya mungkin dia bisa cerita, tapi kan belum 24 jam bersama. Dan beda feel-nya, maksudnya Ah. antara cerita kalau ketemu langsung dengan cerita di lewat chat atau lewat ini kan Iya. beda. Ya betul ya, beda betul ya. Jadi kalau Saya udah ada salahin dia sih kalau lagi mau curhat tulis aja gitu. Tapi dia tulisnya di surat kaleng gitu. surat pembaca lu pikir Udah gak zaman kali pakai surat. udah nggak nyaman Pak. Ya. Ya. Anda lahir tahun berapa ya, Pak? Saya udah sebelum saya ganteng. Sebelum saya saya sering, ya. saya sering tulis surat. Surat kaleng ya, sering banget. Inilah Mr. Tom ya, sekarang jadi ketahuan kalau ada surat kaleng ya. Ya. Dari Mr. Tom itu. Oke. Saya jualan iklan-iklan kayak gitu. Apa lagi Mr. Tom Oke, kembali ya, bahwa kita laki-laki sulit untuk mengungkapkan perasaan itu menurut kebanyakan orang ya. Karena itulah gak heran juga menurut data kesehatan ya, banyak laki-laki itu yang stres dan berakhir di rumah sakit jiwa. Itu ya, lebih banyak laki-laki ya, menurut data yang saya dapatkan ya, lebih banyak laki-laki yang masuk rumah sakit jiwa. Kenapa? Karena mungkin stresnya tidak tersalurkan ya, akhirnya gangguan di kepala, gangguan di otak ya kan, sehingga mereka harus masuk ke dalam rumah sakit jiwa ya kan. Nah, dan kita bicara tentang yang namanya stres, kita mesti melepaskan atau merilis stres tersebut, jangan sampai kita pendam terus ya kan. Nah, kita sebagai laki-laki ini, sebagai host ya, sebagai laki-laki, kita nggak bukan dengan compare dengan yang lain ya, tapi dengan cara kita sebenarnya bagaimana cara untuk kita merilis atau melepaskan stres tersebut. Nah, ya coba mulai dari Bodan lah. Melepaskan stres ala saya ya. Ya, Maksudnya ala Anda gimana? Dia ada boneka di kamar. Berarti pukul. Tapi gambarnya muka Dia- Mr. Tom ya. Gambarnya bukan Mr. Tom. Itu coba. Yang bikin stres cuma dia doang. Kayaknya kalau kayak gitu kita bertiga punya nih ya. Saya, Bodan sama Mr. Bob punya itu yang gambarnya muka Anda. Boneka yang sama. Nanti saya jual. Anda jual laku itu. Ya, jadi kalau mungkin kalau cara saya ya pasti kalau misalnya cara seperti saya, kalau misalnya stres
yang pasti pertama itu dibawa dulu dalam doa ya. Ya berserah pada yang di atas gitu. Ya, dan itu sih cara paling pertama. Kemudian ya berusaha tenangin diri. Biasanya kalau saya sih denger lagu. Kemudian mungkin Lagu yang dugem ya apa? enggak lah. Yang dugem tuh kayak gimana, Pak? Lagu Coba. dugem maksudnya apa ya? Saya masih polos nih. Ya kan, jadi mungkin lagu-lagu yang menenangkan ya. Kebetulan saya genrenya sukanya yang jazz. Jadi mungkin cari-cari yang jazz, bossa nova gitu. Jadi mungkin kayak dengerin musik. Kemudian juga ya kalau misalnya kayak sebelum corona sih kalau bisa keluar ya mungkin keluar jalan keliling, pergi ke lihat pemandangan alam kayak pantai atau misalnya kayak saya sih lebih senang kayak ke pantai ya. Oke. Jadi itu untuk meredakan stres gitu. Biasanya sih begitu. Hmm. Atau kalau Mr. Bob gimana caranya Mr. Bob? Oh, saya kurang lebih sebenarnya ya. Biasa kalau hampir dia sama. hilangin stres mandi 7 kali dia. Ya, biar amarahnya, stresnya luntur gitu. Kayak ALS gitu ya. Kalau saya ya kurang lebih sama ya. Lebih Gak boleh lebih kopi kepada- dong. Betul. Tapi kalau Yang saya sama mungkin dong. bukannya dengerin musik atau apa enggak. Saya lebih suka lihat pemandangan. Memang ya kalau sebelum Covid memang ya ke pantai, tapi ya, sementara ini karena memang belum terlalu gimana kan, belum bisa mobilitas terlalu gimana. Jadi ya Ketahuan paling gak ya ada duduk kerjaan kamu. Ke pantai. mau secok kan. Kalau saya biasanya paling duduk di halaman setidaknya ngelihat warna hijau gitu. Oh, Ya warna maksudnya hijau. tumbuhan, rumput. Kirain dolar. Kalau dolar kan warna hijau juga. Itu uang 2000 hijau loh. Atau liatin green screen gitu ya. Kayak gitu. Nah, yang penting bisa lihat nature aja sih kalau saya. Oke. Itu lumut juga hijau. Kalau itu sampai ada di kamar mandi stres Pak, namanya makin stres itu kok bisa. Bagaimana dengan Mr. Tom nih? Gimana mau menghilangkan stres? Saya secara pribadi ya saya bakalan nonton YouTube dan lihat di yang orang-orang yang lebih susah gitu. Ternyata ada yang lebih susah dari saya. Jadi Anda melihat orang yang lebih susah, Anda hilang stresnya gitu. Jadi Anda pegang prinsip berbahagia di atas penderitaan orang lain dong. Anda keterlaluan. Anda keterlaluan sekali. Kacau nih. Kacau. Bukan begitu. Jadi saya bisa bersyukur dong. Oh, orang ini ngalamin yang lebih susah daripada saya. Dia masih bisa bahagia kan. Harusnya saya jauh lebih bisa bahagia dong. Oh, maksudnya oke. begitu. Maksudnya begitu. Tapi kan nggak perlu lihat dari YouTube ya, sebenarnya lihat berita gitu kan juga Ya, kadang banyak. saya lihat orang di sebelah saya juga. Oke. Oke. Ya, maksudnya mungkin dia belum berkeluarga, sedangkan Anda punya Coba keluarga yang mana? sudah. Yang mana? gitu Coba. ya. Coba. Yang mana? Enggak, dia nggak masuk kok. Oh, Kursinya kosong, kursi kursinya kosong. itu. Kursinya Oke. Oke. Ya, jadi dia melihat orang lain jadi membuat Anda lebih bisa bersyukur ya. Jadi mengurangi stres. Iya. Jadi salah satu caranya untuk mengurangi stres itu, menghilangkan stres adalah bersyukur. Ya, betul. Betul nggak? Ya. Ya kan sebenarnya kan seperti itu ya. Ya kalau saya secara pribadi sih menghilangkan stres ya dengar lagu, ya kan. Kalau jalan-jalan jujur saya nggak terlalu suka keluar gitu ya. Lihat pantai, lihat gunung gitu ya kan, lihat aja di fotonya nggak apa-apa. Ya, tapi kalau suruh jalan ke sana sih nggak deh ya. Gitu Ya ya. stres saya kalau jalan ke sana malah stres. Saya kalau dilihat nggak menyelesaikan masalah ya. Jadi Iya. harus diapain Pak? Harus diapain? Coba kasih contoh. Lautnya diapain? Ya, Coba lautnya. kalau dilihat nggak menyelesaikan masalah, iya Diapain betul. lautnya? Masalahnya Direklamasi. yang dilihat. Masalahnya Reboisasi, penghijauan. Buang Pantai gas juga direklamasi nih. gitu ya, diuruk gitu ya. Stres Anda nanti. Aduh. Kalau saya maksudnya memang nggak suka jalan-jalan, tapi kalau dengar lagu ya itu menolong buat saya ya, mendengarkan lagu-lagu yang yang hard rock ya. nah tergantung ya, karena tergantung selera orang, betul loh. Seperti mungkin Bodan sukanya lagu-lagu jazz, menurut dia menenangkan. Kalau saya mungkin sukanya lagu-lagu yang keras gitu ya kan. Buat saya itu menenangkan gitu. Yang mana? Yang Ya, Metal gitu, death metal. Enggak gitu. liriknya begitu. Enggak gitu. Liriknya cuma orang muntah dong.
Nggak gitu, ya kan? Nggak gitu. Maksudnya model-model ya yang keras-keras itu, yang rock gitu, ya kan? Menurut saya itu lebih menenangkan dibanding denger lagu yang mungkin terlalu slow, ya itu menenangkan sih, tapi ngantukin gitu. Wah, menarik ini. Ya, memang musik itu ya beda-beda ya kan, Ya, kita beda-beda. pembahasan tentang musik memang itu sangat luas ya, tapi ini salah satu cara untuk merilis stres gitu loh ya kan. Nah, dan kita kalau melihat begitu ya sebenarnya kan banyak cara untuk merilis stres ya kan, mungkin bukan cuma itu doang. Bisa Ya. aja dibawa Ya. tidur, juga bisa. Nah, Kadang bisa kalau misalnya dibawa udah tidur. terlalu stres daripada mikirin, ya udah dibawa tidur, habis itu lega gitu. Bisa. Ada juga orang yang Biasa, relief kalau stress saya- itu kalau makan ya. Oh, ya ada yang makan ya. Stress Makan. eater ya, kan contohnya ada kayak juga yang Mr. stress Tom eater. gitu ya, stress eater ya. Kalau saya kalau lagi stres saya kayak lari gitu. Lari dari apa? Ya, dari Lari apa? kenyataan. Lari dari kenyataan. Saya pikir lari dari debt collector. Wah, kena pinjol nih. Kena pinjol ya, Pak. Justru saya yang punya debt collector. Oh, dia yang pelihara malah. Oh, kami yang punya pinjol. Dia yang punya pinjol. Sadis. Stres nggak bisa gaji dia, jadi mereka kabur. Iya. Saya yang gaji mereka gaji saya. Aduh, ya. Dan mungkin masih banyak lagi ya. Ada juga tadi kan dibilang stres malah makan, tapi ada juga orang stres yang malah nggak bisa makan. Ya gara-gara stres dia jadi nggak makan, akhirnya Karena mengganggu nggak ada kesehatan. duit, stresnya nggak ada duit buat beli makan. Nggak- Iya Jadi betul. nggak bisa makan. bisa jadi. Ya Menarik. bisa jadi. Tapi Bahasannya- bagaimana nih? Kalau misalkan ya kita ngomong soal stres ya kan, bagaimana merelief stres atau melepaskan stres tanpa sampai bokek gitu loh. Jangan sampai kehabisan uang. Itu kan Oh, paling Pak. penting. Panadol 2.000. Iya, biasa Halo stres. BNN. Halo BNN. Cuma ini saya makan satu serius. Iya. itu meredakan sakit kepala ya. Bukan meredakan stres, Bukan Pak. meredakan Beda. stres. Ya, stresnya beda dengan sakit kepala. Beda dulu nih, stres dengan sakit kepala kan beda. Ya kan, sakit kepala kan bisa disebabkan karena kurang air lah, ya kan, karena Kurang ini tidur. pengaruh-pengaruh Kurang lain ya. Ya. Iya. Kurang tidur, banyak pikiran, itu bisa sakit Nah, kepala. ya kan. Tapi kalau stres itu kan beda lagi gitu loh. Ya belum tentu sakit kepala gitu loh. Stres itu bisa jadi cuman muntah-muntah gitu. Ya, gejalanya beda. Beda-beda. Gitu. Ya, jadi Panadol mungkin tidak membantu untuk stres. Gimana merilis stres tanpa getting bokeh gitu loh. Ya, jangan sampai bokeh. Kira-kira sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan? Paling gampang tadi kayak misalnya denger musik kan itu kita udah punya, atau enggak Iya. mungkin dialihkan. Itu maksudnya apa ya namanya? Kita stres, kita mungkin alihkan dulu. Jadi jangan difokusin dulu dengan stresnya, dengan masalah kita yang ada, mungkin kita alihkan ke yang lain gitu. Mungkin Oke. dengan perbanyak ibadah kepada yang di atas, kemudian atau Hmm. mungkin dialihkan dengan olahraga, bisa juga gitu. Oh iya, olahraga, betul ya. Olahraga itu salah satu cara juga ya untuk merilis stres ya. Betul. Jadi tapi kan Olahraga apa? Jangan UFC loh. UFC. ya itu juga bisa merilis stres ya, apalagi mukanya muka Anda gitu ya, Mr. Tom ya. Ini host sudah. Ini yang namanya host sudah. Editor udah mulai emosi nih. Breaking point. Terlalu banyak nanti yang perlu diedit ini. Dikit lagi nih. Tripping nih. Saya makin Saya ditinju suka nih makin yang udah ganteng kayak loh. Aduh. Iya, iya. Pakai bawa acara gulat lagi. Iya, aduh. Ya. Itu salah satu cara merilis stres ya. Betul, olahraga seperti itu pun termaksud ya, kan ada orang-orang yang menggunakan olahraga yang seperti tadi itu untuk merilis stres ya. Ya bisa gitu loh. Atau ya kan? mungkin kumpul sama teman bisa juga. Tapi kan zaman sekarang nggak boleh kumpul-kumpul nih. Iya sih, nggak bisa Online, ngumpul. online. Ya, paling online ngumpul Ya, online. atau mungkin dengerin OMG seperti kita. Oh iya dong. Ya, itu salah satu cara merilis stres ya, supaya jangan stres. Lihatlah Mr. Tom ya, mungkin Anda akan tambah stres gitu. enggak, mungkin maksudnya mungkin Anda akan lebih bisa bersyukur ya ketika melihat Iya. Mr. Tom. Stres semua berlari. Jadi ke gua gitu. Nah, ya aduh, ya. Tapi kalau kita bicara nih host ya kan, biasanya kalau kita stres apa sih?
gitu loh. Apa yang menyebabkan kita stres? Biasanya masalah kerjaan, apa? Biasanya kerjaan terlalu numpuk. Kerjaan terlalu padat, terlalu banyak. Ya, kerjaan Oke. terlalu padat, terlalu numpuk. Terus kemudian Kalau yang nggak ada kerjaan apa? lagi nggak ada kerjaan juga bisa Itu stres. juga bisa stres, nggak ada kerjaan. Mau seco lu. Ya, Oke. tergantung ya. Tergantung nggak usah. Iya, Mungkin iya. biasanya sih kalau saya sih ya mungkin kalau kerjaan terlalu numpuk, terus udah gitu mungkin kayak ada ya namanya rumah tangga berkeluarga, mungkin kita ada miskomunikasi dengan pasangan kita, nah itu bisa Piring biasanya bisa pecah nih. stres. Nggak dong, kan dia lagi jarak jauh. Apa yang mau dipercayain juga nggak ada. Oh iya. Saya aman pak. Iya aman dong, masing-masing. Nggak ada rumah tangga yang selalu bahagia. Ya. Nggak ada. Nggak Pasti ada. rumah tangga itu dilalui dengan suka dan duka. Makanya selalu siapkan piring plastik. Ya. Iya. Dibanting nggak pecah. Ini tips buat Mr. Bob. Ya. Ini dia. Tipsnya untuk Mr. Bob adalah waktu Iya. awal-awal pernikahan pakailah piring plastik. betul. Tapi ada juga ya orang yang stres itu mungkin karena sebenarnya overthinking. Bisa Overthinking gitu. Mungkin merasa kayaknya aduh kok kayaknya dibilang Kekhawatirannya mungkin berlebih lah. Kekhawatiran berlebih. kerjaannya sebenarnya nggak numpuk-numpuk amat, tapi karena udah overthinking dulu kan kayak aduh susah banget gitu kan, banyak orang kan suka begitu kan, atau mungkin aduh gimana gitu ya, makanya mungkin orang bisa stres kali ini kan. Makanya mesti kayak Mr. Tom kan, dia jalani hidup Iya. seperti air gitu. Nah, kita minta pendapat dong dari Mr. Tom gimana caranya supaya dia seperti yang tadi dia bilang gitu loh, nggak pernah stres, tapi selalu bikin orang stres. Ya lu apa ya? Gimana? Pikirin aja gitu loh. Maksudnya tuh kan masalah mesti dihadapi, bener nggak? Ya selesainin dulu aja. Anggap aja kayak mimpi gitu. So kalau hidup itu dijalanin aja, berarti anggap itu kayak mimpi. Ya berarti apa yang Anda lagi kerjakan semua Seperti mimpi gitu ya. seperti Enggak. mimpi gitu. Sebenarnya tuh enjoy the process. Oh. Ya, Enjoy the sebenarnya process. tuh setiap tantangan, masalah itu ada sesuatu yang bisa dipelajari gitu loh. Kalau kita kabur terus nggak menyelesaikan, itu besok ada lagi. Mending hadapin aja. Ya, Betul. tanya dia maunya lu apa lu. もう死んでいる。 Maksudnya ngomong sama masalah. Oh, Kalau masalahnya itu tetangga masalah. digituin Pak, mau apa lu? Saya pikir kalau masalahnya sama tetangga digituin ya. Ribut nanti bareng. Atau mungkin sama bini begitu Pak. Nah, sama bini Mau lu begitu. apa? Mau lu Ribut apa? nanti kalau begitu. Itu Anda memang gak stres, tapi Anda suka cari masalah namanya. Ya. Orang yang stres hadapin saya. Jadi Iya. saya kurang kompeten, Pak. Aduh, tapi bagus ya. Jadi memang Nggak easy ada. going aja sih. saya bilang. Betul, easy going ya kan. Ada yang bisa dipelajari dari setiap masalah yang kita hadapi, ya. Ya tapi satu sisi juga kita mesti bersyukur dengan apa yang kita Pokoknya hadapi sekarang. jangan memperberat otakmu untuk berpikir masalah itu terus gitu loh. Jangan memperberat otak ya, karena otaknya kan memang dipakai untuk berpikir, Pak. Kalau Ya nggak mau dipakai memang, buat tapi yang masalahnya dipikirkan terus ngapain? apa? Oh, Harusnya kamu kan bersyukur gitu loh. Oh, kok juga kalau ada masalah ya masih hidup, bisa bernapas. mantap. Ya, Iya. Daripada mikirin masalah, mendingan mikirin solusinya gitu. benar. Wah. Itu dia ya. Jadi pakailah otak itu untuk berpikir, tapi jangan berpikir tentang masalahnya, berpikir tentang solusinya, ya kan. Nah seperti itu ya. Jadi itu mungkin bagaimana kita bisa menghadapi stres-stres yang ada dalam kehidupan kita, betul nggak? Ya kan, bagaimana mungkin The Host ini ya, kita mau membukakan pikiran daripada The Open Minders ya, para pendengar semua, supaya bisa menghadapi stres, melawan stres ya, atau mungkin kita bilang merelief stres ya, melepaskan stres. Jangan sampai terus-terusan dirudung dalam stres, apalagi dalam masa-masa seperti corona seperti ini ya. Banyak orang yang mungkin hiburannya aku mesti keluar jalan-jalan gitu ya kan, padahal lagi nggak bisa jalan-jalan ya kan. Mungkin perlu mencari pengalihan lainnya ya, olahraga Setuju. contohnya ya. Mungkin olahraga kan bukan cuma di luar doang ya, bisa jadi olahraga mungkin di rumah gitu ya kan. Senam ya dan lain-lain sebagainya, itu kan bisa dilakukan di rumah ya kan. Nah, mungkin lakukan hal-hal lain yang lebih berguna ya, mengalihkan. Banyak-banyak berdoa, beribadah ya kan, supaya juga diberikan kekuatan ya, dan juga
memikirkanlah, tapi jangan memikirkan masalahnya, pikirkanlah solusinya. Ya kan? Setuju. Apa yang kita bisa lakukan supaya kita tidak terus-terusan ada dalam masalah tersebut. Ya kan? Dan yang paling penting Hidup jangan ini singkat. jangan Gua tahu lu mau ngomong itu kan. Waduh, mantap banget. Enggak sih tadi. Enggak sih sebenarnya. Tapi itu juga bagus. Ya. Hidup ini singkat ya. Hidup ini terlalu singkat untuk kita pusingkan gitu loh dengan masalah-masalah dan kita bawa stres gitu loh. Ya kan? Lebih baik kita belajar untuk menikmatinya. Ya kan, contohlah Mr. Enjoy Tom the moment. ini. Ya, enjoy the moment lagi. Waduh, ini kata-katanya bagus-bagus semua ya. Iya. Hidup ini singkat. Enjoy the Momen ini moment. udah magic gitu. Udah magical, tapi gimana caranya kita bikin lebih even more magical. Apa ya magical ini? Ini momen kayak gini tuh udah sempurna, tapi bagaimana lu pikirkan Oh, bagaimana bikin lebih sempurna lagi gitu. Oke. Ya, Jadi kita tahu hidup dong itu udah caranya Mr. sempurna Tom. sebenarnya kan. Caranya Mr. Tom meredakan stres adalah dengan membuat orang lain stres. Stres memikirkan quotes-nya dia tadi apa sih sebenarnya? Apa sih artinya itu? Apa sih artinya itu magical? Wah, Gak nyambung pokoknya. nggak nyambung Yang sama penting. sempurna gitu ya. Magical, sempurna, itu ya nggak nyambung. Nggak tahu tiba-tiba otak saya kesetrum gitu loh. Saya Kena lagi headphone ini. Kena headphone. Saya lagi memikirkan apa tadi magical, sempurna, ternyata nggak nyambung ya. Perfect ya, perfect gitu, sempurna. Ya maksudnya tiap momen itu indah gitu loh. Ya, Oh, gitu. Oke. ya Tiap- istilah tuh kalau kamu pikirkan yang nggak bagus ya selamanya lu nggak akan melihat kebaikan dalam dirimu. Wah, mantap, dalam. mantap. Pokoknya- Anda boleh sering-sering ya menggunakan itu alis tebal. Ya. Ya, itu nampaknya Nggak akan membuat hilang Anda lagi. lebih itu ya, ngomongnya lebih bagus. Kelihatan hikmat lebih ya. wibawa. Iya, lebih berwibawa loh. Ya, luar Ntar saya biasa. tato deh. Enggak. enggak gitu juga. Gak usah gitu dong. Enggak usah gitu dong. Virtual aja cukup. Virtual aja cukup ya. Nggak biasa ngomong sendiri kan nggak ngomong ketemu orang kan nggak virtual coy. Tempel pakai lakban aja bisa kok. Oke ya. Oke, jadi the open minders jangan sampai terbawa arus stres ya. Kita mesti bisa melepaskan stres dengan cara ya mungkin ini yang kita bagikan dari sisi kami ya para host ya. Apa yang kami biasa lakukan gitu loh ya kan, dan mungkin bisa menginspirasi open minders supaya bisa belajar merelief stresnya gitu loh. Jangan sampai ketika lagi pandemi begini malah malah tambah stres gitu ya kan, akhirnya nggak produktif karena stres bisa menyebabkan tidak produktif ya. Kebanyakan mikir, kebanyakan overthinking kita bilang tadi seperti Mr. Bob bilang ya kan, akhirnya pekerjaan nggak terselesaikan dengan baik karena hanya khawatir doang. Oke, sampai sini juga perjumpaan kita pada episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya di OMG. Bye-bye. Bye.